Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa jama'atah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Bersama-sama kita hormati dan kita muliakan para ustaz, para hujjaj, ya Ma'udin atau dikenal dengan Abadillah, dan segenap tamu undangan, terutama juga sahibul bait di sini, yaitu Bapak Najimuddin yang mengundang kita pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita hadir untuk mendoakan keluarga umumnya, keluarga Najimuddin, dan juga untuk bayi yang pada malam hari ini sedang kita doakan bersama-sama dalam kandungan istri beliau yang ke-7 bulannya. Bapak, Ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasainal insana biwalidayhi ihsana, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayhi." Dan kami berwasiat kepada orang-orang, kepada umat manusia, agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang sudah mengandungnya, wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain, wahnan ala wahnin, keletihan demi keletihan, berat demi berat, wa fisaluhu fi amaini, dan menyusuinya selama 2 bulan. Tidak bisa kita pungkiri, kita semua yang hadir di sini pasti lahir dari ibu. Nggak ada yang lahir dari lubang kunci kan? Saya yakin dari ibu semuanya. Dan ini sebenarnya mengingatkan kembali perjalanan kita dulu. Waktu kita masih kecil, kita keluar dari ibu kita, dari rahim ibu kita, disusui oleh ibu kita. Dan ini perjuangan yang sangat berat. Wahnan ala wahnin, ini adalah perjuangan dari bulan ke bulan yang bertambah berat. Sebagian ulama mengadakan 7 bulan. Kenapa 7 bulan bukan 4 bulanan? Ini 7 bulan ya? 7 bulan, 4 bulan? 7 bulan. Walaupun ditiupkannya ruh sebenarnya 4 bulan. Dalam bahasa hadis itu disebutkan arba'ina yauman. Arba'ina yauman 3 kali. 40 hari pertama Allah bentuk nutfah. 40 hari kedua Allah bentuk mudghah. Mudghah itu sudah segumpal daging. Kemudian setelah 40 hari ketiga itu Allah tiupkan ruh, dan Allah tetapkan di situ umurnya, rizkinya, dan juga keberuntungannya, apakah termasuk orang yang beruntung atau termasuk orang yang tidak beruntung. Itu ditetapkan ketika 40 kali 3. 40 kali 3 berapa, Pak? 120. Berapa bulan tuh? 4 bulan. Maka ada 4 bulanan di situ. Sebagian tradisi di kita di Betawi misalnya 4 bulanan. Tapi jauh dulu sebelum yang 4 bulanan udah ada 7 bulanan. Kenapa ulama melaksanakan 7 bulanan? Karena usia kandungan 7 bulan ini, orang-orang tua dulu ini mengatakan ini adalah usia di mana setelah 7 bulan nanti bayi itu 8 bulan muda lagi. Artinya muda lagi di sini ada satu masa kritis artinya. Dan biasanya kelahiran yang namanya prematur atau kelahiran sebelum waktunya ini di usia-usia seperti ini semakin berat 7 bulan, kemudian semakin berat di 8 bulan, bahkan balik muda lagi. Dan di situ masa-masa kritis, masa-masa khawatir belum waktunya udah keluar. Nah itu diadakan doa-doa lagi oleh ulama kita pada acara 7 bulan ini. Alasannya kenapa bukan 4 bulan? Walaupun 4 bulan dibacakan doa-doa, dibacakan surat-surat tertentu dengan harapan ketika Allah memberikan ruh, meniupkan ruh melalui malaikat kepada cabang bayi ini dengan harapan Allah berikan catatan-catatan yang terbaik. Betul. Nah, namun tidak salah juga kalau diadakan 7 bulan, karena usia 7 bulan itu adalah usia yang sangat berat untuk ibunya. Beratan 4 bulan apa beratan 7 bulan, Cendah? Cendah? Beratan 4 bulan apa beratan 7 bulan? Beratan 7 bulan itu masa-masa berat, dan bayi balik muda lagi di situ di 7 bulan itu. Nah, disinilah ulama kita, kiai-kiai kita, orang tua dulu punya kearifan lokal. Walaupun dalam hadis 4 bulan, tapi 7 bulan perlu juga, makanya ngundang bapak-bapak di sini. Ya, ngundang bapak-bapak untuk sama-sama mendoakan. Mudah-mudahan
Allah berikan kekuatan janinnya, dan juga yang sudah Allah tetapkan di 4 bulan kemarin, ini termasuk ketetapan-ketetapan baik untuk kita. Ini yang saya ingin sampaikan pertama. Yang kedua, hadirin, setiap perjalanan hidup kita ini ada 2 kewajiban. Imam Ibnu Athaillah Sakandari menyebutkan ada yang disebut dengan hukukun fil awqat, ada yang disebut dengan hukukul awqat, ada yang disebut dengan kewajiban-kewajiban di setiap waktu tertentu, ada yang disebut dengan kewajiban waktu itu sendiri. Kewajiban di setiap waktu-waktu tertentu seperti kewajiban sholat kita, ini waktunya khusus. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang sudah diberikan waktu atau ditetapkan waktunya untuk orang mukmin, diwajibkan, waktunya sudah khusus. Kurban, nah, perintah kurban yang sunnah ini juga waktunya khusus, mulai dari 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, hari tasyrik. Di luar itu namanya bukan kurban, namanya sedekah aja. Beda lagi kalau kurbannya kurban wajib. Kalau kurban wajib atau kurban nazar misalnya, andai di antara rentang waktu 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, hari tasyrik, maghrib lagi udah maghrib habis, kalau korbannya korban wajib masih boleh dia korban itu, tapi niatnya adalah kodok, bayar, karena dia nazar. Yang namanya nazar wajib, di luar kewaktuan, kodok nggak apa-apa. Ini contoh kewajiban-kewajiban atau perintah-perintah Allah dalam waktu-waktu tertentu. Sholat kita, ibadah kurban yang waktunya ditentukan, termasuk yang sedang kita laksanakan pada malam hari ini. Ini adalah sebuah hal yang baik yang bisa kita katakan mengikuti sunnah. Artinya sunnah di sini bukan berarti Rasulullah melaksanakan, tetapi sunnah yang dimaksud ini adalah tradisi yang baik di mana para kiai dan ulama menyelipkan doa-doa dalam acara 7 bulan ini. Ini adalah tradisi yang baik. Nah, acara malam hari ini adalah termasuk acara hukukun fil awqat, yaitu sebuah perintah-perintah yang sunnah yang ada dalam waktu-waktu tertentu. 7 bulan, pas 7 bulan, pas saat 7 bulan. Satu, ada yang sifatnya seperti ini. Jadi perintah-perintah yang ada waktu-waktu tertentu, di mana ketika perintah-perintah ini sudah lewat masanya, maka kita bisa kodok. Contoh, sholat subuh, rib, kodok nggak tadi? Enggak kodok apa enggak sholat subuh, apa enggak kodok sama sekali? Enggak, 11. Itu sholat subuh. Sholat subuh udah ada waktunya, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbit, habis waktu subuh. Orang bangun kesiangan misalnya jam 7:30, udah ada matahari ya, 7:30, maka itu bisa dikodok. Itu namanya perintah, kewajiban yang ada waktunya khusus, masih bisa dikodok. Puasa Ramadan demikian juga, mulai dari 1 Ramadan sampai 29 misalnya. Dia sakit, kemudian tidak bisa melaksanakan, bisa dikodok. Ini yang disebut dengan hukukun fil awqat, yaitu kewajiban atau perintah-perintah baik yang wajib atau sunnah dan ada dalam waktu-waktu khusus. Yang seperti ini gampang, Pak. Artinya gampang bukan saya nganjurin kodok, bukan. Artinya gampang di sini ketika terlewat, luput dari diri kita, waktunya sudah habis, maka kita bisa mengkodok di waktu lain. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah badaniyah, seperti ngundang orang, doa, kan ibadah badaniyah. Sholat ibadah badaniyah. Namanya hukukun fil awqat atau perintah-perintah dalam waktu-waktu tertentu, dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ibadah-ibadah yang seperti ini bisa dikodok dan relatif lebih mudah karena memang diajarkan oleh syariat mengkodok atau membayar. Sholat subuh udah ada waktunya, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbit, habis waktu subuh. Orang bangun kesiangan misalnya jam 7:30, udah ada matahari ya, 7:30, maka itu bisa dikodok. Itu namanya perintah, kewajiban yang ada waktunya khusus, masih bisa dikodok. Puasa Ramadan demikian juga, mulai dari 1 Ramadan sampai 29 misalnya. Dia sakit, kemudian tidak bisa melaksanakan, bisa dikodok. Ini yang disebut dengan hukukun fil awqat, yaitu kewajiban atau perintah-perintah baik yang wajib atau sunnah dan ada dalam waktu-waktu khusus. Yang seperti ini gampang, Pak. Artinya gampang bukan saya nganjurin kodok, bukan. Artinya gampang di sini ketika terlewat, luput dari diri kita, waktunya sudah habis, maka kita bisa mengkodok di waktu lain. Ini ibadah-ibadah yang sifatnya ibadah badaniyah, seperti ngundang orang, doa, kan ibadah badaniyah. Sholat ibadah badaniyah. Namanya hukukun fil awqat atau perintah-perintah dalam waktu-waktu tertentu, dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan.
Ibadah-ibadah yang seperti ini bisa diqadha dan relatif lebih mudah karena memang diajarkan oleh syariat mengqadha atau membayarnya. Yang kedua ada hukukul awqat. Hukukul awqat itu perintah-perintah seiring dengan waktu berjalan. Tidak ada satu detik pun waktu yang kita lewati kecuali di situ ada perintah dari Allah untuk batin kita atau untuk hati kita. Waktu kita duduk hari ini atau detik ini pada jam ini, ada nikmat yang kita bawa nggak, saudara? Ada nikmat yang kita bawa nggak? Ada. Maka di situ ada perintah Allah, perintah bersyukur. Alhamdulillah, mata masih terang. Orang kopi pahit masa nggak terang? Alhamdulillah, badan masih sehat. Alhamdulillah, kacang masih bisa dikunyah. Ada yang gigi udah nggak kuat punya kacang kan ada. Alhamdulillah, setiap waktu yang kita lewati, baik itu detik, baik itu menit atau jam, di situ ada perintah Allah. Contohnya tadi, kita bawa-bawa nikmat, maka di situ ada perintah untuk bersyukur. Nggak akan lewat. Kemudian setiap waktu yang kita jalani, setiap detik, menit atau jam yang kita lewati, walaupun tidak ada perintah ibadah badaniyah seperti hukukul fil awqat tadi, ibadah-ibadah sholat dan lain sebagainya, tetapi di situ ada perintah batin atau perintah hati. Contoh, kita melewati waktu di satu siang, ternyata di satu siang itu kita kena musibah misalnya, maka di situ ada hukukul awqat, di situ ada perintah seiring waktu itu berjalan. Kalau musibah, maka perintahnya adalah perintah untuk sabar. Perintah buat apa, Naj? Sabar perintahnya. Perintahnya untuk sabar. Sekali waktu kita berjalan lagi seiring dengan perjalanan hidup kita, kemudian kita menerima nikmat yang tidak biasa, di luar kebiasaan. Kalau biasa menerimanya kita sehari mungkin cuma 5 juta. Amin nggak Pak? Amin. Tahu-tahu nih ada rekening ya, masuk ke rekening, tahu-tahu ada 5M. Misalnya. Kenceng amat amin. Ada 5M masuk. Seiring waktu berjalan di satu fase kehidupan kita ada rekening masuk 5M misalnya, maka itu ada perintah, dapat nikmat dadakan, rezeki nomplok, namanya itu perintah apa kira-kira? Syukur. Ada perintah sabar, ada perintah syukur tadi lah, contohnya tadi 2 kesehatan dan lain sebagainya. Ada perintah, ada satu waktu di mana kita dalam perjalanan hidup kita Allah tetapkan atau takdirkan kepleset dalam maksiat. Namanya orang sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Kepleset kita. Ini mah nggak kiai nggak ustadz, kadang-kadang kepleset juga. Kepleset, maka di situ ada perintah. Perintahnya bukan perintah-perintah seperti sholat yang punya waktu khusus, tapi ketika waktu itu berjalan kita ditetapkan dapat musibah, maka perintahnya kira-kira perintah untuk apa? Sabar lagi. Perintah sabar. Nah, pendek kata saudara, yang disebut dengan hukukul awqat, perintah-perintah seiring dengan waktu berjalan, ini tidak bisa dikodok. Syukurnya kita barusan 5 menit yang lalu, syukur tentang sehat, nggak bisa kita kodok di syukur yang tadi, karena di sini udah ada nikmat lagi. Begitu juga tatkala kita menerima musibah kita ditetapkan sakit, kemudian udah sembuh. Nah, kita mengkodok, ya Allah, saya sabar sakitnya udah lewat, mau sabar gimana? Kan udah lewat, nggak bisa dikodok. Atau kita menerima kepleset tadi, menerima takdir untuk maksiat, menerima takdir untuk melakukan kesalahan, maka perintahnya taubat. Udah lewat, dia kepleset, ternyata godain bini orang misalnya, tapi keburu insaf, taubat. Cuma dia memang insaf di sini sadar, dia belum taubat. Lewat beberapa waktu baru dia, ya Allah saya taubat. Udah lewat. Taubat itu harusnya di awal. Lah kemarin dari 3 hari masih godain aja. Belum taubat. Berarti udah lewat taubatnya. Nah, yang perintah-perintah seperti ini, perintah-perintah dalam waktu, perintah-perintah seiring waktu berjalan, di mana tadi saya sebutkan setiap waktu itu pasti ada perintah Allah yang menjurus kepada hati kita agar kita sabar, agar kita syukur, agar kita taubat. Itu ada. Dan semua perintah-perintah seiring waktu berjalan ini nggak bisa dikodok.
ini adalah perintah-perintah berupa ibadah badaniyah. Kalau ibadah qalbiyah, ibadah hati. Kalau perintah berupa ibadah badan, sholat, kemudian umroh atau haji, itu masih bisa dilakukan di lain waktu. Tetapi kalau perintah seiring dengan waktu berjalan, sabarnya kita ketika musibah sudah lewat, udah nggak bisa dikodok. Syukurnya kita ketika nikmat kita udah lewat, nggak bisa. Karena itu bukan syukur yang itu, tapi syukur yang nikmat yang barusan, yang baru aja datang, bukan syukur yang tadi. Taubatnya kita ketika maksiat udah terlanjur lama misalnya, maka itu sudah tidak bisa dikodok. Kemudian juga ketika kita Allah takdirkan dapat satu anugerah, kumpul sama orang-orang taat, kita bisa baca ngaji, baca surat Yusuf, baca surat Maryam. Ini juga ada perintahnya yaitu at-tabarri minal hauli wal quwwah, atau merasa bahwa kita nggak bisa apa-apa, yang bisa menuntut kita cuma Allah. Inilah perintah-perintah yang hubungannya dengan perintah hati. Ini yang disebut dengan hukukul awqat, atau perintah seiring waktu berjalan dan nggak bisa digodok. Oleh karenanya pesan saya di sini buat Naj khususnya, dan juga kita semua pada umumnya, ibadah-ibadah seperti sunnah menuju bulan ini, kemudian juga ibadah lain yang keseharian kita berjalan, sholat fardu atau puasa sunnah misalnya, ini masih bisa, waktunya masih bisa kita kodok. Tetapi kalau ibadah-ibadah seiring waktu berjalan, sabarnya kita, yang taubat kita, syukurnya kita, ini tidak akan bisa dikodok, udah lewat begitu saja. Sekali lagi, tidak ada satupun waktu yang berjalan pada keseharian kita kecuali di situ ada perintah Allah untuk hati kita. Apakah kita termasuk orang yang bersyukur atau kufur? Apakah termasuk kita orang yang bersabar atau ngeluh? Apakah kita termasuk orang yang taubat atau justru menikmati maksiat? Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan kita doakan sekali lagi, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada adik bayinya, kesehatan kepada kedua orang tuanya, dan juga keberkahan rezeki untuk keluarga Naj, dan juga tentunya untuk kita semua yang hadir di sini. Kurangnya mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.